Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat pagi di kanal YouTube Habib Tolha Official. Anak-anakku sekalian, kali ini merupakan pertemuan kedua PJJ IPS kelas 9. Sebelumnya, saya ingatkan kepada teman-teman atau anak-anak yang kemarin belum mengikuti PJJ pertemuan 1 atau belum mengisi tugas di Google Form, mohon kiranya untuk diperhatikan, sebab tugas itu merupakan tugas harian yang harus dikerjakan oleh anak-anak, dan nilainya nanti masuk nilai keterampilan. Jadi kalau di rapot itu kan ada 2 nilai, yaitu nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nah, untuk usai kalian mengikuti paparan yang ada di kanal YouTube Habib Tolha Official, kemudian kalian melanjutkan mengisi tugas-tugas di Google Form. Itu nanti nilainya masuk ke nilai keterampilan. Begitu anak-anakku sekalian, saya ingatkan. Dan kita tetap dalam keadaan bersiap dengan protokol kesehatan yang maksimal. Walaupun untuk usia kalian imunitas tubuhnya lebih maksimal, tapi dalam banyak hal anak-anak memang lebih kebal. Tetapi ketika kalian juga bergumul dan bergaul dengan orang tua, dengan Pak Guru, mau Pak Guru yang usianya lebih tua itu lebih rentan terhadap serangan virus corona. Begitu kira-kira yang dapat saya sampaikan sebelum PJJ dimulai. Kemarin atau pada pertemuan pertama, nah, karena kali ini merupakan pertemuan kedua, ya. Kemarin hari Senin kemarin, ya, itu merupakan pertemuan pertama. Nah, sekarang merupakan pertemuan kedua PJJ Mapel IPS kelas 9. Tema kali ini yang akan Pak Guru bahas adalah interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Sekali lagi, interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Yang perlu kalian cermati dari tema tersebut atau judul, biar nanti kita lebih mudah memahami materi-materi berikutnya sehingga tidak mengalami salah konsep. Maka kita renungkan dulu tentang temanya. Interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Makna kata interaksi. Interaksi itu hubungan timbal balik,
ya, hubungan timbal balik. Kalau di kelas 8 itu ada interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Nah, ini interaksi antar negara. Nah, ini sebetulnya sama ini. Interaksi antar ruang negara-negara Asia dan negara lainnya. Nah, ini ruangnya saya tambahin ya. Jadi interaksi itu hubungan timbal balik. Nah, dalam hal ini yang berhubungan imbal balik itu bukan negaranya, tetapi orang-orang atau masyarakat yang tinggal di satu negara Asia atau negara lainnya. Nah, mereka itu antara negara satu dan negara lainnya, masyarakatnya, orang-orangnya itu saling berhubungan, saling berkomunikasi, atau yang sederhana itu berinteraksi. Nah, maka temanya adalah interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Begitu kira-kira yang dapat dimaknai dari kata interaksi. Dan kita lanjutkan pada subtema letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Nah, nanti kita bahas saja benua Asia dan benua Amerika ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita bahas letak dan luas benua Asia dan benua Amerika. Jadi benua itu kan ada 5 ya, yang umum ya, karena ada beberapa pendapat jumlah benua, ada yang 6, ada yang 5, itu tergantung definisi yang dipakai. Tetapi kalau yang umum itu benua-benua di dunia itu adalah Asia, Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. Ini yang kebanyakan para ahli itu sepakat menyebutnya 5, karena seperti Antartika itu banyak ahli yang tidak sepakat kalau itu dikatakan benua. Atau Eropa Asia ya, jadi yang mengatakan bahwa Eropa dan Asia itu satu benua. Tapi dalam pembahasan seringnya benua Eropa dan benua Asia itu terpisahkan. Itu. Ya, kita mulai saja lewat kanal YouTube ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik. Yang pertama, letak dan luas benua Asia. Nah, ini letak dan luas benua Asia. Nah, letak dan luas benua Asia. Letak dan luas benua Asia. Perlu anak-anak cermati bahwa letak benua Asia dibedakan menjadi 2, yaitu letak astronomis dan letak geografis. Yang dimaksud letak astronomis adalah letak satu tempat berdasarkan posisi lintang
atau garis lintang dan garis bujur. Itu namanya letak astronomis. Di sini letak astronomis benua Asia yaitu antara 26 derajat BT atau bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Jadi benua Asia itu berada di belahan bumi timur ya. Maka antara 26 BT sampai 170 BT derajat BT. Dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat LU. Ya. Jadi benua Asia lebih banyak posisinya di belahan bumi utara. Nah, kalau dilihat dari garis lintang itu, garis lintang itu kan ada garis 0 derajat, yaitu garis khatulistiwa. Yaitu posisi Asia itu lebih banyak di belahan bumi utara. Nah, kalau posisi garis bujur itu berada di belahan bumi timur. Itu letak astronomis. Berikutnya letak geografis. Yang dimaksud dengan letak geografis adalah letak satu tempat berdasarkan geografi atau posisi geografi sekitarnya. Jadi letak geografis itu letak satu tempat berdasarkan posisi geografis sekitarnya. Maka letak geografis benua Asia di sebelah barat dibatasi oleh pegunungan Ural, ya. Pegunungan Ural, Laut Kaspia, ya. Itu yang utama. Kemudian di sebelah utara itu ada Samudra Arktik atau benua atau kutub utara. Sedangkan di sebelah timur dibatasi oleh Selat Bering dan Samudra Pasifik. Sedangkan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Hindia. Ya, sedangkan ya di sebelah selatan itu Samudra Hindia, di sebelah barat itu tadi pegunungan Ural. Tapi juga berbatasan juga dengan benua Afrika untuk posisi agak selatan. Itu antara lain letak astronomis benua Asia dan posisi geografisnya. Sedangkan luasnya benua Asia diperkirakan 44 juta kilometer persegi. Nah, itu 44 juta kilometer persegi. Gimana ngukurnya ya? Kalau nggak percaya ya silahkan ngukur sendiri. Itu letak geografis, ya. Luasnya 44 juta kilometer persegi. Ini merupakan benua terluas di dunia. Jadi paling luas itu daratan Asia. Dan Asia itu juga ada yang Asia Lautan. Gaya Indonesia itu masuk kategori orang Asia, tapi lautan. Ya, seperti Indonesia, Filipina, Malaysia Timur,
itu termasuk lautan, artinya daerahnya di seberang laut, tidak gandeng dengan benua Asia. Begitu kira-kira letak dan luas benua Asia. Berikutnya adalah letak dan luas benua Amerika. Benua Amerika ini merupakan benua terluas kedua setelah Asia, dan benua ini membujur dari kutub utara ke kutub selatan, nyaris begitu. Karena saking panjangnya, sehingga benua ini kalau dilihat dari iklim matahari itu mempunyai banyak iklim, ya, dari iklim tropis, subtropis, sedang, dingin, ya. Kalau di utara itu dekat kutub utara itu dingin, ya. Kalau di Amerika Tengah itu tropis atau panas. Kalau kalian lihat dalam buku, itu Amerika Tengah itu seperti daerah Kuba, ya, itu termasuk tropis. Kita mulai saja. Letak benua Amerika sama seperti tadi, letak astronomis, letak geografis, dan luas benua Amerika. Letak astronomis benua Amerika antara 170 derajat BT sampai 35 derajat BB. Nah, ini di belahan bumi timur dan barat, ya. BT itu bujur timur, BB itu bujur barat. Berarti ada pada posisi dua belahan. Dan 83 derajat LO sampai 55 derajat LS itu posisi geografis. Jadi 83 derajat berarti di ujung utara itu. Kalau kalian tahu itu Greenland itu dekat dengan Samudra Arktik, ya, yang selalu ditutup oleh salju. Kemudian ke selatan itu sampai Argentina itu. Itu posisi astronomisnya. Kemudian letak geografis. Letak geografis adalah posisi satu tempat bila dilihat dari geografis sekitarnya. Posisi geografis sekitarnya. Di sebelah utara dibatasi oleh kutub utara atau Samudra Arktik. Di sebelah barat adalah Samudra Pasifik dan Selat Bering. Di sebelah timur adalah Samudra Atlantik, ya, Atlantik utara maupun selatan. Sedangkan di selatan itu kutub selatan, gampangnya begitu. Itu posisi geografis Amerika atau letak geografis benua Amerika. Dan anak-anakku sekalian, berbicara benua Amerika jangan sampai salah persepsi. Jadi benua Amerika itu
satu benua yang memanjang dari utara sampai selatan. Dan di benua itu akan ada banyak negara. Negara yang paling terkenal di benua itu adalah negara Amerika Serikat itu, ya. Kemudian ada Kanada. Jadi negara-negara maju di Amerika itu utamanya adalah Kanada dan Amerika Serikat itu. Jadi jangan salah persepsi. Benua Amerika itu beda dengan negara Amerika. Kalau negara Amerika itu yang sekarang presidennya adalah John Biden, itu yang menggantikan Donald Trump itu. Itu negara Amerika yang sering dijuluki sebagai negeri Paman Sam, ya, Paman Sam ya. Itu. Kalau Indonesia Paman Doblang itu. Itu benua Amerika. Berikutnya, luas benua Amerika adalah 42 juta kilometer persegi. Ya, diperkirakan itu ini hasil pembulatan. Jadi 42 juta kilometer persegi ini adalah pembulatan. Sebenarnya kalau di buku itu ada angka-angka yang tidak bulat seperti ini, tapi biar mudah karena ini adalah pendekatan geografis makro, ya, geografis makro, maka dibulatkan menjadi 42 juta kilometer persegi. Itu luasnya. Begitu kira-kira anak-anakku sekalian. Saya ulangi lagi untuk letak geografis benua Amerika. Di sebelah utara adalah Samudra Arktik, kemudian Laut Weddell, ya, dan di sebelah timur adalah Samudra Atlantik, di sebelah barat Samudra Pasifik, dan selatan itu Kutub Selatan. Itu. Begitu kira-kira paparan di kanal YouTube Habib Tholha Official. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan baik dan sehat selalu, ya, dalam menyimak pelajaran IPS itu, ya. Saya ingatkan kepada semua anak-anakku bahwa seusai kalian mendengarkan paparan di kanal YouTube Official Habib Tholha, kalian mengerjakan tugas di Google Form, ya. Kalian kerjakan di Google Form, ya. Nah, jadi setelah 30 menit mendengarkan paparan di kanal YouTube, maka dilanjutkan mengisi tugas di Google Form. Mudah-mudahan dengan paparan ini dapat menambah ilmu dari kalian tentang interaksi antar negara-negara Asia dan negara lainnya. Maka diharapkan setelah belajar di kanal YouTube ini, kalian yang pertama harus bisa mendeskripsikan
mendeskripsikan letak dan luas benua Asia. Dan yang kedua, kalian harus bisa mendeskripsikan letak dan luas benua Amerika. Itu ya. Jadi interaksi antar negara atau hubungan orang-orang yang ada di negara tersebut dengan negara lainnya. Itu. Yang perlu diingat juga, interaksi antar negara sekarang juga terjadi masalah yang cukup rumit karena adanya virus corona. Jadi virus corona ini menjadi masalah besar pada interaksi antar negara. Seperti kita lihat di berita bahwa Arab Saudi itu meminta warga negaranya segera pulang dari Indonesia. Negara Jepang menarik warga negaranya dari Indonesia, terutama pekerja ekspatriat. Kemudian menyusul Filipina dan Vietnam dan lain-lain. Mengapa mereka menarik warga negaranya? Karena Indonesia dianggap berbahaya dalam hal virus corona. Tingkat kematian dan tingkat terinfeksinya bagi masyarakat itu cukup tinggi, maka orang-orang luar negeri itu ketakutan. Ya, kita berharap virus ini segera usai dan orang-orang bisa mengatasinya, sebab ini menjadi masalah besar ketika kita melakukan PPKM atau ya lockdown terbatas. Itu menjadi masalah besar, terutama mereka yang bekerja harian lepas, yang hari ini kerja untuk makan hari ini. Nah, ketika mereka tidak kerja hari ini, nanti yang ngasih siapa? Itu ya. Nah, ini menjadi bahan renungan bagi kalian ketika negeri ini yang sudah merdeka cukup lama mestinya bisa lebih mudah atau cepat menyelesaikan virus corona ini dengan model lockdown, ya, menutup pintu keluar masuk. Nah, sebetulnya kalau awal bandara dan pelabuhan ditutup, ya, paling resiko terburuk itu dunia wisata itu. Tapi ekonomi secara luas insya Allah tetap terjaga. Tetapi ini sudah kadung dan virus sudah menyebar kemana-mana, sehingga kita tinggal bersabar dan tetap memakai prokes, protokol kesehatan. Ya, kita harus bersabar. Kalau kalian dengar berita di Australia itu di lockdown itu 2 minggu. Nah, 1 minggu itu per kepala itu dijatah 5 juta. Itu yang saya baca di kanal YouTube itu. Jadi memang ada jaminan-jaminan dari negara. Nah, Indonesia rupanya kesulitan dalam hal finansial gitu. Ya, kira-kira begitu paparan di kanal YouTube Habibullah Official. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan walafiat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.